Pada sore hari ini saya harus pindah mengajar sedikit ke depan ke laptop saya. Jadi mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang materi kuliah kita pada sore hari ini, yakni tentang komunikasi lintas budaya, ruang lingkup, terus terkait dengan komunikasi lintas budaya dan antar budaya, definisi karakteristik komunikasi lintas budaya, pendekatan komunikasi lintas budaya. Jadi mungkin sebenarnya semuanya sudah paham bahwa komunikasi dan budaya itu sebenarnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi orang tidak akan bisa memiliki budaya tanpa berkomunikasi. Begitu juga orang yang berkomunikasi pasti orang yang memiliki kebudayaan. Jadi irisannya seperti itu, tengah-tengah. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu saya menyarankan ketika ada yang membuat penulisan proposal terkait dengan komunikasi lintas budaya di daerahnya, kemungkinan akan menjadi acuan materi saya pada sore hari ini. Sebenarnya pengertian lintas budaya dan antar budaya ini tidak begitu signifikan, namun hanya beberapa saja yang perlu kita pahami tentang yang lebih besar dan yang lebih kecil saja. Misalnya kalau lebih besar itu lintas, kalau antar budaya mungkin cenderung ke individu, kalau lintas cenderung ke fenomena komunikasi dalam budaya-budaya yang berbeda. Kalau antar budaya mungkin di sesama budaya saya dan kalian, misalnya sesama memiliki budaya Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi begitu saja pengertian tentang lintas dan antar. Jangan dipikirkan itu memang ruang lingkupnya saja. Kalau antar itu adalah dalam satu budaya, sedangkan lintas itu luar budaya. Jadi komunikasi lintas budaya itu mengkaji fenomena komunikasi dalam budaya-budaya yang berbeda, menekankan perbandingan beberapa budaya berbeda antar bangsa, etnis, suku. Sedangkan kalau antar budaya itu antar individu yang berbeda dan interaksi antar pribadi. Simpel saja sebenarnya contohnya. Nah, ini komunikasi lintas budaya ini seperti ini dia. Ya, ini ada person A komunikator dan person B komunikan. Jadi di person A, di komunikator, ada culture, ada socio-culture, ada psycho-culture, itu menjadi satu, menjadi seseorang yang memiliki budaya yang berbeda bertemu dengan person B yang memiliki budaya yang berbeda dalam sebuah lingkungan yang kita akan sebut sebagai sebuah komunikasi lintas budaya antar budaya A dan budaya B. Seperti ini skemanya kira-kira. Saya lanjutkan, lebih dekatkan lagi. Seperti ini mereka kalau berbicara person A dan person B nya, ada beberapa hal yang harus dipahami dalamnya. Saya jelaskan lebih lanjut saat kita tanya jawab. Nah, terus saya lanjut ke komunikasi lintas budaya. Adalah sebuah proses komunikasi simbolik, transaksional, konstekstual dengan latar budaya yang berbeda. Ini menurut pengertian daripada Lustig dan Koster ya. Studi yang menekankan efek budaya terhadap sebuah komunikasi juga ditekankan seperti ini. Contohnya ada seperti ini, mungkin sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini apa gitu? Sebuah penyampaian budaya atau pertunjukan budaya, juga bisa kita sebut sebuah komunikasi. Nah, terus kenapa itu komunikasi lintas budaya itu layak menjadi sebuah kajian yang kita harus pelajari? Pertama, itu memang memfokuskan dimensi budaya sebagai bagian proses komunikasi. Kita harus belajar budaya, nanti saya akan jelaskan sekilas tentang budaya itu apa. Terus membawa makro kebudayaan, budaya yang lebih besar, ke mikro kebudayaan atau sebaliknya, kebudayaan lebih besar ke budaya yang lebih kecil, dan yang lebih kecil atau ke lebih besar. Misalnya contoh
budaya Indonesia yang lebih besar dibawa ke budaya Bali, budaya Lombok, NTT dan seterusnya. Dan sebaliknya budaya NTT, budaya Bali, budaya Kalimantan menjadi budaya Indonesia. Lanjut, melacak budaya yang mempengaruhi perilaku sikap. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita harus mengetahui kebudayaan-kebudayaan masing-masing orang, masing-masing suku, daerah ataupun kelompok, dan kebudayaan-kebudayaan itu adalah mempengaruhi daripada sikap perilaku daripada individu yang bersangkutan. Seperti ini kira-kira ada culture, ada attitude, sikap, ada value. Seperti ini dia berputar terus saling mempengaruhi. Cepat lagi, ini salah satunya dampak daripada perubahan atau pengaruh daripada kebudayaan di masjid yang di Demak kalau nggak salah ini Pak saya. Itu di dalamnya ada masjid, di luarnya ada stil Bali. Di Bali banyak juga gereja-gereja yang bangunannya stil Bali. Itu adalah salah satu pengaruh daripada budaya. Nah, ini beraneka ragam budaya, ada yang dari Madura, ada Kalimantan yang berbaur di Indonesia. Nah, ini peristiwa budaya, ada kebiasaan culture, dan seperti ini sebenarnya yang terjadi dari kebudayaan kita sendiri, berawal dari identitas seseorang, terus menjadi identitas sosial, dan menjadi sebuah identitas budaya. Ini terus makin besar, sama seperti sistem komunikasi personal, komunikasi sosial atau kelompok organisasi, terus komunikasi massa atau publik dengan cultural identity. Seperti ini sebenarnya kebudayaan itu semakin dari kecil membesar dan seterusnya. Saya lanjutkan saja terus sampai dengan yang paling poin dalam mempelajari komunikasi lintas budaya itu, kita harus memahami budaya orang lain terlebih dahulu sehingga sebuah komunikasi itu bisa berhasil. Contoh misalnya ada tanda seperti ini, saya sudah pernah sampaikan, ketika ada orang yang melambaikan tangannya dengan tanda seperti ini, kalau menurut orang Inggris dan orang Amerika ini artinya oke, ya. Kalau menurut orang Rusia ini artinya zero atau nol. Terus kalau menurut orang Jepang ini artinya uang. Terus kalau orang Brasil ini artinya jelek, ya, insolid. Ya, baik. Seperti itu. Misalnya kita harus memahami budaya-budaya daripada orang yang akan kita ajak berbicara. Selanjutnya seperti ini, budaya-budaya kita itu seperti yang saya carikan foto yang kulitnya yang berbeda ini. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, ada yang keriting rambutnya, ada macam-macam. Itu saya temukan di internet, menjadi sebuah budaya kita yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya ini ada juga terkait beberapa hal sampai dengan mari kita sebenarnya belajar mengeksplor, mencari tentang budaya Indonesia. Seperti itu sebenarnya mata kuliah di pertemuan pertama yang mesti saya sampaikan tentang komunikasi lintas budaya dan ruang lingkupnya. Jadi saya cepatkan saja karena di minggu yang lalu kita tidak membahas mata kuliah saya ini. Jadi saya sekarang cepatkan tentang mata kuliah yang saya sampaikan ini. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apakah ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan dari kalian semuanya? Jika ada, mari kita diskusi. Kira-kira apa sih itu komunikasi lintas budaya dan kenapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya seperti itu? Kira-kira sampai di sana, apakah ada yang mau ditanyakan?
saya cepat memang. Ada yang mau ditanyakan sampai di sana yang penjelasan saya tentang komunikasi lintas budaya sebelum kita lanjutkan ke materi saya selanjutnya, yakni tentang penulisan proposal. Untuk lintas budaya terus jelas Kak. Ya, ini sebenarnya materinya tidak begitu ini materinya tidak begitu susah. Ini hanya perlu belajar saja tentang komunikasi lintas budaya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk melengkapi daripada penulisan proposal, dan siapa tahu di antara kalian nanti mengambil materi ini sebagai skripsi seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Terus Delpi kira-kira sudah paham? Sudah Pak. Baiklah, sudahlah. Lanjut Safira, bisa dengar suara saya? Baik, Safira belum bisa dengar. Baik, sampai di sana dulu tentang materi komunikasi lintas budaya. Jika memang ada yang ditanyakan, saya nanti akan berikan sesi diskusi. Silakan dulu belajar, saya akan kirimkan materinya di WA ataupun di LMS, nanti bisa dibaca materinya, saya akan berikan. Setelah dibaca, kita akan diskusikan kembali terkait dengan materi komunikasi lintas budaya. Kenapa ada materi ini? Karena memang materi ini adalah salah satu upaya dalam mempersiapkan kalian terjun ke dunia kerja dan penyusunan skripsi nantinya. Ini kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ke pertemuan yang berikutnya tentang